Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Usutanasana dari kelas manajemen 21C. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Pengertian risiko menurut Emmett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott, Kans kerugian, the chance of loss, kemungkinan kerugian, the possibility of loss, ketidakpastian, uncertainty. Penyimpanan kenyataan dari hasil yang diharapkan, the dispersion of actual from expected result. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan, the probability of any outcome different from the one expected. Definisi risiko sebagai kemungkinan penyimpanan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan, unfavorable outcome, suatu situasi objektif, eksternal, dan selalu ada walaupun individu yang terekspos kemungkinan kerugian tersebut tidak menyadarinya. Potensi terjadinya suatu peristiwa, event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terjadinya kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Derajat risiko. Derajat risiko degree of risk adalah ukuran risiko lebih besar atau risiko lebih kecil. Jika suatu risiko diartikan sebagai ketidakpastian, maka risiko terbesar akan terjadi bila terdapat dua kemungkinan hasil yang masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Klasifikasi risiko. Yang pertama, risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur. Kedua, risiko finansial dan risiko non-finansial. Ketiga, risiko statis dan risiko dinamis. Keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Kelima, risiko murni dan risiko spekulatif. Klasifikasi risiko murni. Risiko personal. A. Risiko personal. B. Risiko properti. C. Risiko liabilitas. D. Risiko karena kesalahan pihak lain. Pengertian manajemen risiko. Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Dan yang kedua, suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Risiko dalam manajemen risiko. Klasifikasi ke dalam. Yang pertama, risiko operasional. Kedua, risiko hazard. Ketiga, risiko finansial. Keempat, risiko strategik. Cakupan manajemen risiko di bank. Ketentuan BI 058 PBI 2023. Penetapan manajemen risiko bagi bank umum. Mengelola risiko. Caranya adalah ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. PBI nomor 58 PBI 2003, manajemen risiko yang terintegrasi, pengelolaan risiko secara efektif oleh Dewan Direksi Bank, yaitu pengawasan aktif, prosedur dan kebijakan limit risiko, prosedur pengelolaan risiko, struktur manajemen informasi, struktur pengendalian internal. Jenis risiko perusahaan atau bisnis. Risiko bagi organisasi perusahaan pada umumnya bersumber dari adanya umur ketidakpastian atau uncertainties yang menyebabkan tertekannya profitability atau bahkan dapat menimbulkan kerugian. Risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, risiko eksternalitas. Dan di sini ada jenis risiko perusahaan atau keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, risiko akuntansi. Mengapa perlu menstabilkan ekspektasi arus kas, konsentrasi pada risiko bisnis utama, menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan obligasi. Peran akuntansi, mengidentifikasi eksposur pasar, kuantifikasi keseimbangan dalam strategi respon risiko, mengukur potensi risiko yang akan terjadi, mencatat produk lindung, dan mengevaluasi program produk lindung. Jenis risiko bank pasar. Risiko pasar adalah sebagai risiko kerugian pada posisi
neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar atau on balance sheet. Faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pasar yaitu risiko pasar umum dan risiko residual. Risiko pasar umum, risiko suku bunga atau interest rate risk, risiko posisi ekuitas atau equity position risk atau risiko valuta asing, foreign exchange risk, risiko posisi komoditas, commodity position risk, risiko residual, speed risk, basis risk, specific risk, volatility risk. Faktor yang menentukan harga pasar terkait dengan risiko. Yang pertama, penawaran permintaan atau supply and demand. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Yang ketiga, intervensi pemerintah atau official intervention. Yang keempat, arbitrage atau arbitrage. Yang kelima, peristiwa ekonomi dan politik atau economic and political events. Yang keenam, faktor-faktor indikator ekonomi atau underlying economic factor. Jenis risiko bank atau risiko kredit. Risiko kredit adalah sebagai risiko kerugian sehubungan pihak peminjam atau counterparty tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Aktiva produktif bank. Yang pertama, cadangan sekunder atau secondary reserves. Kedua, kredit. Tiga, investasi. Risiko kredit berdasarkan counterparty. Yang pertama, risiko kredit pemerintahan atau sovereign credit risk. Yang kedua, risiko kredit korporat atau corporate credit risk. Yang ketiga, risiko kredit konsumen atau retail customer credit risk. Jenis risiko bank, risiko operasional. Risiko operasional adalah sebagai risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal manusia dan sistem yang gagal dari peristiwa eksternal. Risiko operasional adalah sebuah risiko yang mempengaruhi semua bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional. Apa yang dimaksud risiko operasional adalah jenis risiko yang terkait dengan gangguan, kerugian, atau ketidaksempurnaan yang mungkin terjadi dalam proses operasional suatu organisasi. Ini adalah risiko yang berkaitan dengan kegagalan dalam prosedur sistem orang atau peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan berkelanjutan bisnis. Risiko operasional mencakup berbagai situasi seperti kesalahan manusia, kerusakan peralatan, gangguan teknologi, atau perusahaan peraturan yang tidak terduga. Apa yang termasuk ke dalam lingkup risiko operasional? Lingkup risiko operasional mencakup berbagai situasi, peristiwa, atau kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja operasional suatu organisasi. Operasional. Peristiwa yang menimbulkan risiko operasional, frekuensi, seberapa sering suatu peristiwa terjadi, dampak seberapa besar jumlah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi. Next. Kategori peristiwa risiko operasional. Frekuensi rendah atau dampak rendah, frekuensi rendah dampak tinggi, frekuensi tinggi atau dampak rendah, frekuensi tinggi atau dampak tinggi. Fokus manajemen risiko operasional, frekuensi rendah atau dampak tinggi atau dampak rendah. Selesai di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.